Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Ainunisa. Saya mahasiswi dari STI STMI Bandung. Di sini saya akan memaparkan 4 materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Materi yang pertama yaitu Ma'rifatul Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Nah, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Abid min Ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul juga sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, Abid bin Ibadillah itu dibagi lagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada insan atau manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima, tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk menolaknya. Terus ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas, begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Terus ada jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Lalu ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat dalam sirah nabawiyah. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia biasa. Yang kedua itu ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Terus ada juga termasuk as-sunnah itu fihul ahkam atau fi hukum. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Fi ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Nah, yang ketiga itu ada Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlaku sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudorot kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ada juga termasuk Rasul minal mursalin yaitu tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yaitu satu Allah Subhanahu wa taala. Terus ada adaul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul yaitu menyampaikan risalah kepada manusia, menunaikan amanah, dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Terus ada imam tul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad
sebagai rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Lalu ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan keadaan dan respon setempat. Nah, materi yang kedua itu ada wazifatur rasul atau tugas rasul. Tugas rasul itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hamilu risalatid dakwah atau mengemban risalah dakwah. Itu pun dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, membimbing manusia tentang kaifayatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah. Terus yang ketiga ada bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun pengarahan dan nasihatun nasihat sebagai iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Lalu ada iqomatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Nah, Rasulullah melakukan iqomatul khilafah atau menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Lalu dalam rangka iqomatu dinillah, Rasulullah melakukan binaul rijal, membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Terus ada menggariskan minhajud dakwah, metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Lalu ada wajibuna nahwa rasul atau kewajiban terhadap rasul. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama ada tashhid kudu fima akbar, membenarkan apa yang disampaikan olehnya. Yang kedua ada ta'atuhu fima amar, atau menaati apa yang beliau perintahkan. Terus ada ijtanabu manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Lalu yang keempat ada la na'budullaha illa bima sya'ara, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Terus ada kewajiban kita kepada Rasul. Yang pertama itu kita harus al-imanu bihi atau beriman kepadanya. Yang kedua kita harus mahabbatu atau mencintainya. Yang ketiga kita harus tadimuhu, mengagungkannya. Terus yang keempat ada adifa'u anhu atau membelanya. Nah, yang kelima ada mahabbatu man ahabbahu, mencintai orang-orang yang mencintainya. Terus yang keenam ada ihya usunati, menghidupkan sunahnya. Yang ketujuh ada iksarus sholawati alaihi, memperbanyak bersolawat kepadanya. Terus yang kedelapan ada itiba'u manhajihi, mengikuti manhajnya. Terus yang kesembilan ada wirat satu risalatihi, mewarisi risalahnya. Materi yang keempat atau materi yang terakhir ini ada nataiju itibai rasul atau hasil dari mengikuti Rasulullah. Nah, yang pertama itu kita memperoleh mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Terus yang kedua kita memperoleh rahmatullah atau rahmat dari Allah. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 132 yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, yang ketiga kita memperoleh hidayatullah atau petunjuk Allah.
Nah, yang keempat, kita memperoleh karunia musabatul ahyari fil jannah, berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Nah, yang kelima, memperoleh asyafaah atau syafaat di akhirat kelak. Mendapat syafaat maksudnya adalah orang yang mendapat rekomendasi perlindungan, keselamatan, dan pembelaan di akhirat kelak. Memperoleh nadaratul wajhi, keceriaan di wajah di akhirat kelak. Terus yang terakhir ada memperoleh karunia mujawaratul rasul, berdampingan dengan Rasul. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.